Kali ini topiknya adalah voltametri. Voltametri berasal dari kata volt, amperometri. Volt, ammetri. Jadi M-nya double ya. Volt, ammetri. Ya. Jadi nulisnya double M-nya, ya karena memang berasal dari singkatan. Adalah teknik elektrokimia yang berbasis pada pengukuran arus sebagai fungsi potensial yang diterapkan. Ya, jadi mengukur arus sebagai fungsi potensial. Pindai atau rem potensial diberikan kepada elektroda kerja. Nah, ketika pindai potensial diberikan, akan dihasilkan arus yang sesuai. Arus dihasilkan ketika ada zat yang direduksi atau dioksidasi pada permukaan elektroda. Jadi di sini ada perpindahan elektron antara elektroda dan analit yang disebut sebagai arus Faraday. Jika tidak ada reaksi elektrokimia, maka arus tidak dihasilkan. Jadi untuk voltametri itu syaratnya harus ada reaksi redoks ya. Jadi dalam reaksi redoks itu akan terjadi perpindahan elektron ya, satu melepas, satu menerima, begitu. Jadi syarat untuk voltametri adalah terjadi redoks ya. Jadi dengan pertukaran elektron itu maka akan timbul arus puncak maksudnya ya. Akan timbul arus puncak. Nah, selama pengukuran itu arus selalu ada, tetapi bukan arus puncak. Nah, ketika terjadi serah terima elektron itu maka terjadi akan timbul arus puncak. Nah, arus puncak inilah yang nanti bisa dikuantitatifkan. Nah, metode ini pertama kali ditemukan oleh Heroski pada tahun 1922 menggunakan elektroda drop mercury electrode. Jadi menggunakan elektroda tetes merkuri dan mendapat hadiah Nobel. Ya, jadi saat itu voltametri, ya, metode voltametri yang pertama adalah polarografi ya. Jadi menggunakan drop mercury electrode sebagai elektrodanya. Ya. Tetapi metode ini sekarang sudah jarang digunakan karena sudah hampir tidak digunakan ya. Karena apa? Merkuri itu beracun ya. Jadi untuk pengembangan berikutnya untuk elektroda itu adalah menggunakan elektroda modifikasi. Ya, jadi nanti dikembangkan elektroda modifikasi. Tetapi prinsip-prinsipnya adalah sama. Nah, elektroda di sini untuk voltametri itu digunakan 3 buah elektroda ya. Kalau untuk potensiometri kemarin itu elektrodanya ada 2, yaitu elektroda kerja dan elektroda pembanding ya. Potensiometri mengukur apa? Mengukur potensial ya pada arus 0, jadi tanpa arus. Tetapi untuk voltametri itu mengukur arus sebagai fungsi potensial. Jadi di sini ada arus, ada potensial. Maka itu digunakan 3 elektroda ya. Jadi elektroda kerja biasanya adalah platina, emas, karbon, dan merkuri. Ya, elektroda yang sudah standar digunakan itu adalah elektroda ini. Tetapi nanti dalam perkembangannya voltametri itu menggunakan elektroda yang dimodifikasi. Ya. Kalau yang ini ya sudah itu hasilnya seperti itu. Kemudian untuk pengembangan berikutnya untuk voltametri adalah menggunakan elektroda yang dimodifikasi. Banyak sekali ya jurnal-jurnal itu menggunakan elektroda yang dimodifikasi. Karena nanti penggunaannya juga nanti lebih sensitif dan sebagainya, lebih spesifik dan sebagainya ya. Kemudian ada elektroda pembanding atau reference electrode. Nah, reference electrode itu hanya ada 2 ini, yaitu AgCl dan saturated calomel electrode, yaitu elektroda calomel jenuh ya. Di potensiometri kemarin sudah disampaikan ya. Sama ya, jadi ada reference electrode-nya ya itu saja. Kalau reference electrode yang ini itu sebetulnya adalah yang sekunder ya, yang primer adalah apa? Tetes elektroda hidrogen ya. Elektroda hidrogen itu yang primer ya. Tapi karena bentuknya gas dan sulit penggunaannya maka digunakanlah elektroda pembanding yang sekunder ya ini. Kemudian ada satu lagi elektrodanya yaitu auxiliary electrode. Elektroda pembantu atau elektroda lawan atau counter electrode ya. Nah, ini tugasnya apa? Tugasnya dia memang membantu elektroda kerja.
ya, membantu elektroda kerja. Jika elektroda kerja terjadi reaksi oksidasi, maka di sini dia reduksi. Kalau di sini reduksi, maka dia oksidasi. Begitu. Jadi maka itu kedua elektroda ini, yang satu bersifat sebagai anoda, satunya katoda, ya begitu. Jadi namanya pun membantu, tapi disebut elektroda lawan karena memang satunya oksidasi, satunya reduksi, atau satunya reduksi, satunya oksidasi. Nah, beda potensial diberikan antara elektroda kerja dan elektroda pembanding. Jadi di sini akan menghasilkan beda potensial, ya. Elektroda kerja dan elektroda pembanding ini akan menghasilkan beda potensial. Reaksi elektrokimia terjadi pada permukaan elektroda kerja, ya, karena elektroda kerja itu nanti dipengaruhi oleh konsentrasi dan sebagainya, ya. Tapi kalau elektroda pembanding itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi, ya. Jadi maka itu yang namanya kerja, ya memang dia bekerja gitu, ya. Jadi namanya pembanding, dia tentunya dia potensialnya stabil, dipakai kapanpun dimanapun ya segitu, ya. Maka itu dia disebut sebagai pembanding. Arus yang dihasilkan diukur antara elektroda kerja dan elektroda pembantu. Jadi antara elektroda kerja dan elektroda pembantu ini dihasilkan arus, ya, mengukur arus. Nah, disinilah nanti akan disebut sebagai katoda dan anoda itu ini. Maka itu di potensiometri yang kerja dan pembanding saja itu tidak ada namanya katoda anoda, ya. Di katoda itu terjadi apa? Reaksi apa? Katoda reaksi reduksi, kalau anoda reaksi oksidasi, ya. Elektroda pembantu dikendalikan oleh potensiostat untuk keseimbangan arus difusi pada elektroda kerja dengan transfer elektron ke arah sebaliknya. Jika terjadi reduksi pada elektroda kerja, maka oksidasi terjadi pada elektroda pembantu, ya, atau auxiliary electrode. Ya, jadi elektroda lawan, jadi dia satunya nanti oksidasi, satunya reduksi, satunya oksidasi, begitu. Nah, potensiostat. Potensiostat adalah sumber pengatur potensial. Jadi nanti alat untuk voltameter itu disebut potensiostat, ya. Adalah merupakan sumber pengatur potensial. Dia mensuplai potensial yang dibutuhkan antara elektroda kerja dan elektroda pembantu untuk mendapatkan potensial spesifik antara elektroda kerja dan elektroda pembanding. Hampir semua arus dibawa antara elektroda kerja dan elektroda pembantu, ya, tadi katoda anoda tadi arus, ya. Kemudian potensial diukur antara elektroda kerja dan elektroda referen, ya, potensial mengukur itu. Nah, potensiostat yang digunakan harus mempunyai tahanan listrik yang tinggi, yaitu di atas 10⁻11 ohm, ya. Arus yang terukur oleh potensiostat berasal dari transfer elektron akibat dari reaksi oksidasi reduksi dalam sel elektrokimia, ya. Transfer elektron ini pada larutan analit itu, ya, pada larutan sampel yang mengandung analit, disitulah nanti terjadi pertukaran elektron antara elektroda dan analit, ya. Nah, kenapa sih potensiostatnya itu dibuat sangat tinggi, ya? Kenapa potensiostat dibuat sangat tinggi? Ya karena kita mengukur arus yang kita ukur adalah arus yang berasal dari serah terima elektron yang berasal dari analit kita. Kita ingat dengan hukum Ohm, ya. T sama dengan apa? I kali R. Coba dibayangkan. V sama dengan I kali R. Nah, kalau V naik, maka I naik, ya. Nah, itu kan disebabkan oleh karena listrik, ya. Padahal kita ini mau mengukur arus, ya. Arus yang berasal dari larutan analit, ya. Nah, itu tentunya kan sangat kecil sekali lah kalau menggunakan hukum ohmnya tetap tanpa kita mengubah tahanannya, maka nanti kita naikkan potensial pasti arusnya naik, tapi bukan disebabkan oleh
perpindahan elektron dari analit dan elektroda, tetapi hanya karena perubahan potensial. Oleh karena itu R-nya harus dibesarkan. Kalau R-nya sangat besar ya, sangat besar ini, maka I tidak ngaruh. I dari PIR tadi loh ya. P sama dengan I kali R tadi. I-nya nggak besar jadinya nanti karena sudah tahanannya sudah besar, sehingga nanti harapannya dengan menaikkan V, dengan menaikkan potensial, maka arusnya tidak naik. Maksudnya tidak naik disebabkan oleh arus listrik, tetapi naiknya hanya disebabkan oleh pertukaran elektron pada analit, ya, reaksi kimianya itu ya, untuk reaksi kimia listrik ke kimia. Sel voltametri itu kurang lebih seperti ini. Jadi elektrodanya dipasang ada 3, yaitu elektroda kerja, elektroda referen, dan elektroda pembantu. Kemudian di sini juga dialirkan gas nitrogen. Gas nitrogen di sini berfungsi untuk mengusir oksigen yang ada di dalam air ya. Mengusir oksigen yang ada di dalam air. Kenapa oksigennya dihilangkan? Karena adanya oksigen tadi pada potensial tertentu, nanti kan potensialnya tuh dialirkan begitu ya, potensialnya nanti disapukan gitu dari potensial sekian sampai sekian, maka nanti pada potensial tertentu kemungkinan akan terjadi reaksi antara oksigen dan air ya, membentuk H2O2 misalnya seperti itu, sehingga nanti menghasilkan arus puncak. Nah, padahal itu bukan arus puncak dari analit. Nah, itu adalah arus puncak dari oksigen bereaksi dengan air yang ada di sini ya. Oleh karena itu oksigen harus dihilangkan ya, supaya apa? Supaya tidak bereaksi dengan air pada potensial tertentu nanti. Ya. Oksigen dalam air kalau kita yang ada pada minuman itu kan tidak masalah ya, tidak menjadikan air menjadi H2O2 ya, jadi hanya ada oksigen terlarut begitu kita minum airnya. Tapi kalau di sini masalahnya ada elektroda yang kita masukkan dan di situ diberikan listrik, diberikan potensial. Maka nanti pada potensial tertentu oksigen dapat bereaksi dengan air ya, menghasilkan H2O2 misalnya gitu ya. Sehingga nanti akan timbul arus. Nah, arusnya nanti kan bukan arus dari analit, tetapi arus yang berasal dari reaksi antara oksigen dan air ya. Oleh karena itu oksigen harus dihilangkan. Nah, ini menggunakan gas nitrogen atau helium ya. Nitrogen lebih murah ya. Sudah. Pada permukaan elektroda atau geometri elektroda macam-macam lah yang bentuk seperti ini, ada yang fix seperti ini, ada yang silinder seperti ini. Yang banyak yang sering digunakan adalah bentuk di sini. Jadi nanti di bagian ujungnya sini aja. Jadi dia itu ini nempel di situ ya. Jadi bukan seperti ini. Jarang. Yang sering ini ya. Nah, ini penampakan seperti ini. Jadi nanti ada selnya itu kecil saja, jadi sampelnya itu cukup sedikit ya. Kemudian nanti elektrodanya dimasukkan begitu dan ada lubang di sini untuk mengalirkan gas nitrogen ya. Jadi di sini ada 3 elektroda itu dimasukkan sini. Nah, jadi di permukaannya seperti ini. Nah, ini lebih baik kalau nanti permukaan permukaan elektroda itu nanti dibuat saling berdekatan tapi tidak saling menyentuh ya. Jadi ini nggak boleh posisinya di atas, ini ke bawah dan sebagainya. Jadi posisinya itu ya dekat-dekat seperti ini permukaannya ya. Nah, instrumentasi dalam voltametri ya, jadi terjadi reaksi reduksi misalnya ya, seperti menggunakan drop merkuri elektrod itu pengukurannya langsung ya. Jadi misalnya sampel kita adalah logam kemudian terjadi potensi elektroda diberi muatan ya negatif misalnya ya, sehingga nanti dia akan mengalami reduksi menjadi logam dengan muatan 0 ya. Jadi nanti akan timbul arus puncak ya. Ini semuanya arus. Nah, ini adalah arus puncak gitu.
Ada yang bentuknya seperti itu. Nah, inilah yang reaksi pada permukaan elektroda ini yang harus kita pahami ya. Nah, ini sebagai contoh, itu aslinya itu menggunakan elektroda tetes merkuri. Tetes merkuri artinya netes ya, namanya merkuri itu kan dia bentuknya cair. Maka disebut sebagai tetes merkuri misalnya seperti itu. Jadi ini adalah teori yang paling mendasar untuk voltametri, yaitu polarografi. Ya, ini di sini yang ditulis bekerja di sini adalah elektroda pembantu dan elektroda kerja ya. Jadi elektroda pembantu dan elektroda kerja. Nah, di sini elektroda kerja itu diberi muatan negatif. Ya. Diberi muatan negatif. Kok bisa diberi muatan negatif, positif? Ya diatur nanti dengan menggunakan elektroda referen tadi ya. Kan ada elektroda satunya referen ya. Itu kan mengatur potensial. Nah, itu. Jadi nanti elektroda kerja diberi muatan negatif. Kalau elektroda kerja ini diberi muatan negatif, maka di sini banyak sekali elektron. Ya, kalau elektroda kerja ini diberi muatan negatif, itu berarti di elektroda kerja itu banyak sekali elektron. Sehingga nanti ion-ion logam, ya, ion-ion logam itu akan menerima elektron dari elektroda kerja ini. Ya, misalnya ini PB menerima elektron dari elektroda kerja, maka PB ini akan mengalami reduksi menjadi PB0. Terus PB0-nya kemana? PB0-nya itu nempel di permukaan elektroda. Jadi dia tidak bisa seperti ion ini. Ion-ion ini kan bisa ada di dalam larutan ruah itu ya. Kalau PB0 atau bentuknya logam, maka logam kan nggak larut dalam air ya. Dia akan menempel pada permukaan elektroda. Membentuk apa? Membentuk amalgam. Ya, kita tahu bahwa merkuri itu dapat membentuk amalgam dengan semua logam. Oleh karena itu kenapa sih saat awal-awal itu ditemukan merkuri sebagai elektroda yang terbaik? Cuman sekarang ini kan dengan kalau kita menggunakan elektroda merkuri ini tiap hari untuk bekerja, maka apa? Bahayanya itu ya gitu ya. Jadi kenapa merkuri itu sebetulnya tanda petik baik untuk sebagai elektroda ketika itu ya, karena hampir semua ion logam atau semua logam itu nempel di permukaan elektroda ini sehingga nanti dia bagus digunakan untuk elektroda. Selain itu, untuk zat-zat organik itu juga bisa nempel di permukaan merkuri. Ya, jadi itulah istimewanya merkuri. Cuman di balik itu ada racun, ya. Jadi bagus juga, misalnya bahan-bahan organik nanti kita menggunakan tetes merkuri itu juga bagus, juga bisa nanti ya. Nah, ketika dia menempel ke sini, ini kan ada serah terima elektron. Elektron berasal dari elektroda, maka di sini akan timbul arus puncak, begitu. Ya, maka timbul arus puncak. Bisa dipahami? Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin melepas PB ini ya, ini kita buat muatannya positif. Kalau dibuat muatan positif, maka PB0 ini akan menyerahkan elektronnya ke elektroda sehingga dia kembali bermuatan positif. Begitu. Bisa ya dipahami ya. Itu prinsip dari reaksi pada permukaan elektroda menggunakan tetes merkuri. Yang lain nanti mirip-mirip itu. Ya. Sementara tuh di anoda ya, dia kalau di sini katoda maka dia di sini anoda. Di sini reaksinya oksidasi ya. Jadi di sini biasanya digunakan kawat platina. Nanti ya, digunakan kawat platina. Nah, ini mekanisme transport ya. Ini permukaan elektroda ya. Nah, tadi dibayangkan bahwa permukaan elektroda itu bermuatan negatif. Berarti di situ banyak sekali elektron. Kemudian di dalam larutan itu mengandung banyak
ada Pb2+. Nah, Pb2+ ini pada permukaan elektroda maka dia akan mengalami reaksi reduksi ya. Reduksi ini elektronnya berasal dari elektroda. Ya, jadi Pb2+ bisa menjadi Pb0 kalau kita menggunakan elektroda. Ya, elektroda ini kan diberi muatan listrik. Ya, jadi ini adalah reaksi elektrokimia atau elektroanalisis. Nah, transport ion pada permukaan elektroda itu ada 3 macam ini ya. Ada konveksi, ya, yaitu ketika larutan diaduk atau elektroda diputar. Jadi sebetulnya arus itu bisa ditimbulkan oleh 3 macam ini: konveksi, migrasi, dan difusi. Nah, konveksi itu ketika larutan diaduk atau elektroda diputar. Nah, itu kan berarti terjadi pengadukan ya, itu konveksi namanya. Nah, itu akan timbul arus. Ya, akan timbul arus. Nah, arus ini sebetulnya dikehendaki apa tidak sih untuk volta gitu ya. Untuk pengukuran secara voltametri. Arus ini tidak dikehendaki. Ya, arus konveksi itu tidak dikehendaki. Maka itu nanti ketika mau mengukur arus itu pengadukan dihentikan. Gitu ya, pengadukan dihentikan, tidak diaduk. Berikutnya adalah arus migrasi, yaitu adanya medan listrik. Dan ini bisa diminimalkan dengan menambahkan larutan elektrolit pendukung. Migrasi, ya, perpindahan karena adanya medan listrik. Loh, kok ada medan listrik? Ya, begini, di permukaan elektroda ini diberi muatan negatif misalnya tadi ya. Maka ion-ion yang positif itu dia akan lari menuju ke yang muatan negatif. Nah, larinya ion-ion ini tidak dikehendaki. Dia akan lari hanya karena apa? Karena di sini banyak elektron. Muatannya negatif. Maka yang positif pada lari ke elektroda. Nah, larinya ion-ion ini itu menimbulkan arus juga, ya, yang disebut sebagai arus migrasi. Nah, itu nanti diminimalkan dengan menambahkan larutan elektrolit pendukung. Ya, jadi nanti dalam pengukuran voltametri digunakan namanya elektrolit pendukung. Ya, nanti bagaimana cara kerja elektrolit pendukung nanti akan saya sampaikan. Ya, ini juga tidak dikehendaki. Ya, tidak dikehendaki. Berikutnya adalah arus difusi. Di sini disebabkan oleh gradien konsentrasi. Jadi karena perbedaan konsentrasi maka arus yang dihasilkan itulah yang digunakan ya. Yang diukur adalah arus difusi atau arus Faraday. Nah, di sini ada yang namanya lapis difusi ya. Di sini ada namanya lapis difusi itu yang sangat dekat dengan permukaan elektroda. Nah, lapis difusi ini sangat tipis. Sangat tipis sekali lapis difusi itu. Ya, nanti lebih lanjut akan disampaikan ya. Kapan lapis difusi tadi itu tetap ketebalannya, kapan ketebalannya itu berubah begitu. Selain transport massa tadi, difusi karena perbedaan konsentrasi, yang konsentrasi banyak ke yang kecil. Kemudian diukur. Kemudian arus migrasi tadi penggambarannya seperti ini. Ini misalnya elektroda diberi muatan negatif ya, jadi di sini ada medan listrik yang bermuatan negatif, maka ion-ion positif itu lari ke sana, ion-ion negatif lari menjauh. Nah, ini tidak dikehendaki ya. Tidak dikehendaki, nanti dihilangkan dengan menambahkan elektrolit pendukung. Ya, jadi ini lari ke sana, nah ini lari-larinya ini menghasilkan arus juga. Nah, itu harus diminimalkan dengan penambahan elektrolit pendukung. Kemudian arus konveksi ya, jadi dengan pengadukan itu nanti juga menimbulkan arus. Ini juga nanti harus dihilangkan atau diminimalkan dengan apa? Tanpa pengadukan ketika kita melakukan pengukuran ya. Ketika kita melakukan pengukuran itu maka pengadukannya harus dihentikan. Adapun distribusi ion pada permukaan elektroda itu gambarannya seperti ini. Misalnya elektroda ini diberi muatan negatif, maka ion-ion positif itu lebih dekat ke permukaan elektroda.
yang negatif dia menjauh. Nah ini nanti inilah yang nanti disebut sebagai apa, arus migrasi tadi ya. Ya karena terjadi perbedaan medan listrik ya, muatannya berbeda, jadi dia yang berbeda itu tadi saling mendekat. Teori lapis rangkap listrik. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa jika elektroda itu diberikan muatan, misalnya di sini muatannya negatif, maka ion-ion positif akan lebih menuju ke elektroda yang bermuatan negatif, sedangkan ion lain akan menjauh. Ion yang bermuatan negatif akan menjauh. Nah, supaya mereka itu tidak berlari-lari hanya karena ada medan magnet yang berbeda muatan, maka ditambahlah elektrolit pendukung. Elektrolit pendukung itu cara kerjanya adalah dengan cara mengelilingi ion yang muatannya berlawanan. Misalnya sampel kita analit kita adalah Bb, kemudian elektrolit pendukungnya adalah kalium nitrat misalnya ya. Maka ion-ion nitrat itu akan mengelilingi ion Bb dengan jumlah yang banyak ya. Sehingga apa? Ion Bb tadi tidak serta-merta lari menuju ke elektrolit yang bermuatan negatif. Kalau dia lari istilahnya seperti itu, berarti kan menghasilkan arus. Kemudian pasangan dari Bb misalnya, Bb nitrat juga ya. Kemudian dia itu yang bermuatan negatif itu nanti akan dikelilingi oleh ion-ion lain dari elektrolit pendukung. Tadi kan yang nitratnya itu mengelilingi Bb, sekarang nitrat itu akan dikelilingi oleh kalium ya sebagai pasangan dari nitrat tadi gitu. Jadi mereka akan terlindungi oleh ion lain yang sebagai elektrolit pendukung, sehingga apa? Dia tidak lari kencang sehingga menghasilkan arus yang tidak kita inginkan. Seperti itu ya. Jadi untuk teori lapis rangkap listrik ya, ada dua lapis ya, rangkap itu dua, dan ini IHP, inner household plate, seperti ini. Jadi ion-ion aslinya itu lebih dekat ini, dengan ini tengah ditarik begitu. Kemudian yang outer itu yang dikelilingi oleh ion yang bermuatan berbeda ya di tengah-tengah ya. Itu adalah UHP, outer household plate. Untuk teori yang pertama sampai di sini, kita lanjutkan ke video berikutnya. Teori lapis rangkap listrik. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa jika elektroda itu diberikan muatan, misalnya di sini muatannya negatif, maka ion-ion positif akan lebih menuju ke elektroda yang bermuatan negatif, sedangkan ion lain akan menjauh. Ion yang bermuatan negatif akan menjauh. Nah, supaya mereka itu tidak berlari-lari hanya karena ada medan magnet yang berbeda muatan, maka ditambahlah elektrolit pendukung. Elektrolit pendukung itu cara kerjanya adalah dengan cara mengelilingi ion yang muatannya berlawanan. Misalnya sampel kita analit kita adalah Bb, kemudian elektrolit pendukungnya adalah kalium nitrat misalnya ya. Maka ion-ion nitrat itu akan mengelilingi ion Bb dengan jumlah yang banyak ya. Sehingga apa? Ion Bb tadi tidak serta-merta lari menuju ke elektrolit yang bermuatan negatif. Kalau dia lari istilahnya seperti itu, berarti kan menghasilkan arus. Kemudian pasangan dari Bb misalnya, Bb nitrat juga ya. Kemudian dia itu yang bermuatan negatif itu nanti akan dikelilingi oleh ion-ion lain dari elektrolit pendukung. Tadi kan yang nitratnya itu mengelilingi Bb, sekarang nitrat itu akan dikelilingi oleh kalium ya sebagai pasangan dari nitrat tadi gitu. Jadi mereka akan terlindungi oleh ion lain yang sebagai elektrolit pendukung, sehingga apa? Dia tidak lari kencang sehingga menghasilkan arus yang tidak kita inginkan. Seperti itu ya. Jadi untuk teori lapis rangkap listrik ya, ada dua lapis ya, rangkap itu dua, dan ini IHP, inner household plate, seperti ini. Jadi ion-ion aslinya itu lebih dekat ini, dengan ini tengah ditarik begitu. Kemudian yang outer itu yang dikelilingi oleh ion yang bermuatan berbeda ya di tengah-tengah ya. Itu adalah UHP, outer household plate.
untuk teori yang pertama sampai di sini, kita lanjutkan ke video berikutnya.